Perkenalkan, nama saya Gita Yulia Dewi dari kelas 7 CPGSD. Saya di sini akan mencoba untuk mensimulasikan pembelajaran pada kelas 4 SD dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kedua dengan model pembelajaran terpadu tipe immersed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah hari ini masuk semua? Oh, Nadia, ada yang tahu kenapa Nadia tidak bisa masuk? Kalau begitu, mari kita doakan semoga Nadia cepat sembuh sehingga bisa belajar bersama kita di kelas lagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa, acungkan tangannya. Ya, silahkan Arif, boleh pimpin doa teman-temannya. Sekarang coba cek pakaian kalian, sudah rapi atau belum? Yang belum rapi, coba dirapikan dulu. Dilihat sekitarnya ada sampah atau tidak. Jika ada, kalian ambil dan buang saat istirahat nanti ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kira-kira apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Ya benar, sebagai oksigen, sebagai bahan bakar, sebagai bahan sandang. Selain itu, tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai obat-obatan ya. Makanan sehari-hari kita apakah berasal dari tumbuhan juga? Iya, benar sekali Ilham. Makanan sehari-hari kita juga berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya seperti sayur, buah-buahan. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 7. Kita baca teks cerita tentang Benny bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah membaca teks cerita tentang Benny tersebut, kira-kira apa ya yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Iya benar, adik Benny tidak menghabiskan makanannya. Terus kalau misalnya sikap yang dilakukan Benny terhadap makanannya bagaimana? Nah, iya, kalau Benny selalu menghabiskan makanannya ya. Di antara Benny dan adiknya, kira-kira siapa yang sudah bersikap bijak terhadap makanannya? Iya, Benny ya. Benny sudah bersikap bijak terhadap makanannya. Sekarang, jika adik Benny tidak menghabiskan makanannya, siapa yang paling dirugikan? Iya benar, yang merasa paling dirugikan yaitu tumbuhan, karena tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat. Seperti tadi, selain untuk makanan, tumbuhan juga merupakan sumber oksigen. Jadi, kita sebagai manusia berhak menikmati manfaat yang diberikan oleh tumbuhan. Tetapi, kita juga sebagai manusia harus bijak dalam menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat yang diberikan tanaman yaitu dengan tidak membuang-buang makanan secara percuma.
Sekarang, coba kalian bayangkan, jika semua orang yang ada di dunia ini bersikap seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang sudah terbuang sia-sia setiap harinya. Dan berapa banyak juga sumber daya alam dan energi yang juga terbuang sia-sia. Kalau kalian, sudahkah kalian memanfaatkan makanan kalian dengan baik? Alhamdulillah ya kalau misalnya sudah memanfaatkan makanan dengan baik. Sekarang mari kita lihat buku halaman 8. Kita perhatikan gambarnya baik-baik ya. Di sini dijelaskan bahwa sawah dibajak selama 1 hari. Padi ditanam selama 20-30 hari. Padi mulai berbiji pada hari ke-100. Padi sudah bisa dipanen pada hari ke-120. Padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Selanjutnya, padi akan dijemur dan digiling pada hari ke-130. Biji padi siap jadi beras pada hari ke-132. Setelah itu, nasi siap untuk kita makan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan jika nasi siap dimakan memerlukan proses yang sangat lama, yaitu sekitar lebih dari 4 bulan. Betapa petani kita itu bekerja keras untuk menanam dan sampai memanen padi. Jadi, masihkah kita akan membuang-buang makanan kita? Jangan ya, mulai sekarang kita harus bijak terhadap makanan kita sendiri. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada pada halaman 9. Kira-kira di gambar-gambar itu mereka sedang apa ya? Coba gambar A. Di dalam gambar A itu sedang apa ya? Iya, benar Indri. Di gambar A itu sedang melakukan penebangan pohon. Coba gambar 2, kira-kira sedang apa? Iya, benar Rara. Gambar B itu sedang menanam tanaman. Kalau gambar C itu sedang apa? Iya, benar Ilham. Gambar C itu dia sedang merusak tanaman ya. Nah, setelah memperhatikan ketiga gambar tersebut, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Untuk pengerjaan soalnya, Ibu beri waktu selama 25 menit ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jika ada yang kalian tidak mengerti, boleh ditanyakan. Setelah mengerjakan soal tadi, kita bisa menarik kesimpulan, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita juga harus menghematnya. Tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, ataupun tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, itu artinya kita juga sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Karena sebagai sesama manusia juga, kita harus saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar kolase yang ada pada halaman 14. Setelah itu, kalian bisa mendiskusikan bagaimana cara membuat kolase tersebut bersama teman sebangku kalian. Hasil diskusi tersebut kalian tulis di bukunya ya.
Setelah menuliskan teknik-teknik tersebut, sekarang mari kita coba untuk membuat kolase sendiri. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk membawa daun-daun, batang tumbuhan, lem, dan juga gunting kan? Coba bahan-bahan dan alatnya dikeluarkan. Kita akan mulai untuk membuat kolase secara bersama-sama. Langkah pertama yaitu siapkan dulu bahan-bahannya. Simpan bahan-bahannya di atas meja ya, supaya memudahkan kalian untuk proses pembuatannya. Untuk langkah yang kedua, yaitu buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Boleh itu berupa tumbuhan ataupun hewan ya. Setelah sketsa itu selesai digambar, langkah ketiga yaitu kalian atur daun-daun atau batang tumbuhan untuk menutupi sketsa gambar kalian. Langkah selanjutnya atau langkah keempat, kalian harus memperhatikan ukuran, perpaduan warna, dan juga bentuknya ya, agar kolase yang kalian hasilkan itu sempurna. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar kalian dengan menggunakan lem. Jangan lupa tempel daun-daun atau batang tumbuhan tersebut dengan rapi ya. Setelah kolase tersebut selesai dikerjakan, kalian boleh memajang kolase-kolase kalian di dinding-dinding kelas ini ya, supaya kelas ini juga terlihat lebih indah. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa saja materi yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini? Iya benar, manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, bersikap bijak terhadap makanan. Selanjutnya, ya menghargai hak dan kewajiban satu sama lain. Karena dengan kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, maka kita juga sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati manfaat dari tumbuhan tersebut. Baik, sebelum kalian pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian selamat sampai di rumah nanti. Ya Arif, coba tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.